Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Alice in the Murderland. Film ini berkisah tentang seorang pria yang tiba-tiba secara tak sengaja memasuki dunia yang berbeda. Di sini semua orang dipaksa untuk mengikuti permainan hidup dan mati demi untuk memperpanjang visa mereka. Di mana jika masa berlaku visanya habis, maka orang tersebut akan langsung tewas seketika. Film ini terdiri dari 8 episode yang mana akan kami rangkum menjadi 3 part video. Dan kali ini kami akan merekap part 1 dari film Alice in the Murderland. Jadi, bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gamer yang bernama Arisu. Di sini ia dimarahi oleh adiknya karena ia telah melewatkan wawancara kerjanya dan malah menghabiskan waktu dengan bermain game. Karena kesal, akhirnya Arisu pergi dari rumah dan menghubungi kedua temannya yang bernama Karube dan Chota untuk ngopi bareng di sebuah warkop. Tak berselang lama setelah itu, mereka bertiga akhirnya sampai di dekat persimpangan jalan yang sangat padat dengan orang yang berlalu lalang. Dan di sana mereka saling curhat tentang masalah yang sedang mereka alami. Di sini Chota sempat mempertanyakan jika terjadi wabah zombie di Shibuya pasti akan sangat buruk karena banyak sekali orang yang berlalu lalang di sana. Arisu juga mengatakan jika terjadi wabah zombie, pasti hanya Kurabe yang selamat, karena ia sangat jago dalam memukul orang. Tetapi setelah mendengar hal itu, Kurabe justru mengatakan bahwa hanya Arisu yang bisa selamat dari wabah zombie, karena kepintarannya jauh melebihi manusia normal pada umumnya. Kemudian mereka bertiga mulai menggila dan bersenang-senang untuk melepaskan seluruh beban pikiran mereka. Tetapi kelakuan mereka malah membuat kekacauan hingga terjadi sebuah kecelakaan di tempat itu. Para polisi yang ada di sana pun mencoba mengejar mereka. Tetapi untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di dalam sebuah toilet. Di saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba semua lampu yang ada di sana mati dan suara-suara yang sebelumnya mereka dengar tiba-tiba menghilang. Saat mereka keluar dari toilet, ternyata semua orang yang ada di stasiun itu telah menghilang. Bahkan saat mereka berjalan ke arah persimpangan Shibuya, semua orang sudah tidak ada lagi di sana. Padahal sebelumnya ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewati jalan tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, mereka bertiga berpencar untuk mencari orang-orang yang mereka kenal. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka tetap saja tidak menemukan seorang pun. Bahkan keluarga mereka sendiri sudah menghilang. Kini kota itu benar-benar terlihat seperti kota mati. Padahal sebelumnya semua orang sedang beraktivitas seperti biasanya. Pada akhirnya mereka bertiga kembali berkumpul di persimpangan Shibuya dan menunggu di sana hingga hari mulai malam. Di sana mereka pun sempat mengira-ngira bahwa orang-orang sedang melakukan latihan evakuasi darurat. Tetapi sepertinya hal itu sangat tidak mungkin karena skalanya terlalu besar. Awalnya mereka semua terlihat panik, tetapi pada akhirnya mereka bertiga sangat senang karena jika tidak ada seorang pun di kota, maka mereka bisa melakukan hal apapun sesuka mereka tanpa perlu dimarahi atau dikejar-kejar oleh polisi. Tetapi tanpa mereka sadari, layar billboard yang ada di belakang mereka tiba-tiba saja menyala dan terdapat ucapan selamat datang kepada mereka serta tulisan yang menunjukkan bahwa permainan akan segera dimulai. Setelah itu, mereka melihat ada cahaya merah di sekitar mereka, sehingga mereka pun segera menghampiri asal cahaya tersebut. Tetapi ternyata di sana tidak ada orang sama sekali, melainkan hanya sebuah gedung yang menyala dengan sangat terang. Saat mereka memasuki gedung itu, mereka melihat ada tulisan yang menunjukkan bahwa arena permainan ada di depan mereka. Dan tanpa berlama-lama mereka bertiga segera memasuki gedung tersebut untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan kota itu. Di dalam sana mereka menemukan beberapa handphone yang sudah tertata di sebuah meja.
Tetapi saat dinyalakan, handphone itu hanya menunjukkan informasi bahwa permainan akan segera dimulai. Saat sedang mengutak-atik HP tersebut, mereka bertiga dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang menunjukkan jika mereka keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati tertembak oleh laser. Tak lama kemudian, seorang siswi SMA yang masih polos datang menghampiri mereka. Dan karena jumlah pemainnya sudah cukup, maka permainan bernama Hidup dan Mati akhirnya dimulai dengan tingkat kesulitan 3 keriting. Dalam permainan itu, mereka disuruh untuk keluar dari gedung tersebut dengan cara memilih pintu malaikat atau pintu kematian sebelum waktunya habis. Karena merasa permainan itu cukup menyenangkan, Chota pun mulai merekam video dengan menggunakan handphonenya. Akan tetapi saat mereka sedang kebingungan dengan pintu mana yang harus mereka pilih, tiba-tiba ada asap yang keluar dari lantai, sehingga membuat salah satu di antara mereka panik dan mencoba masuk ke pintu yang bergambar malaikat. Tetapi sayangnya, ia justru terkena laser dan langsung meninggal dunia. Karena waktunya sudah hampir habis, mereka pun segera masuk ke pintu lainnya, tepat sebelum mereka terbakar oleh api yang keluar dari lantai ruangan itu. Tetapi tampaknya permainan itu masih belum berakhir, sehingga mereka mulai menebak pintu mana yang harus mereka pilih selanjutnya. Lalu saat waktu hampir habis, Arisu berniat untuk memilih pintu kematian. Tetapi karena ia ragu-ragu, Kurabe akhirnya memilih pintu malaikat hingga akhirnya mereka berhasil memasuki ruangan selanjutnya. Di sana Kurabe mulai kehabisan kesabarannya dan meminta kepada Arisu untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permainan itu. Akan tetapi karena Arisu terlalu takut, Karube akhirnya memukul Arisu dengan sangat keras. Namun setelah kejadian tersebut, Arisu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhasil membuka pintu yang benar, tepat sebelum waktunya habis. Kemudian Arisu menjelaskan bahwa ia teringat dengan sebuah mobil BMW 523D yang terparkir di depan gedung. Setelah memperkirakan panjang mobil tersebut dan lebar dari ruangan ini, Arisu menggunakan denah gedung serta kemampuan matematikanya untuk menghitung jumlah ruangan yang ada di dalam gedung itu. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan lorong kecil yang dapat digunakan untuk pergi menuju pintu evakuasi. Karena sebelumnya, ruangan tengah merupakan ruangan yang salah, maka mereka hanya perlu memutari ruangan tengah untuk bisa sampai di lorong kecil yang menuju pintu evakuasi tersebut. Tetapi saat mereka berada di ruangan terakhir, entah mengapa tidak ada pintu yang mengarah ke lorong kecil tersebut. Dan saat semua orang sedang panik, Arisu meminta Chota untuk menunjukkan video yang ia rekam sebelumnya. Hingga akhirnya Arisu sadar bahwa ada lorong kecil di balik pintu malaikat, sehingga mereka pun bergegas pergi melewati pintu itu. Dan pada akhirnya mereka berempat berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Meskipun kaki Chota mendapatkan luka bakar yang cukup serius karena ia sedikit terlambat keluar dari ruangan tersebut. Setelah menyelesaikan permainan dengan tingkat kesulitan 3 keriting, mereka mendapatkan hadiah berupa visa selama 3 hari. Yang mana jika visa itu habis, maka nyawa mereka akan berakhir. Entah siapa yang membuat permainan gila ini, tetapi tampaknya mereka semua harus menurutinya. Karena jika tidak, maka nyawa mereka akan melayang seperti orang-orang yang gagal menyelesaikan permainan di kota tersebut. Keesokan harinya, Arisu mencoba mencari kendaraan yang masih bisa digunakan. Tetapi sayangnya semua kendaraan itu mati total dan tidak bisa digunakan sama sekali. Bahkan, alat-alat elektronik yang beroperasi menggunakan papan sirkuit semuanya mati total. Setelah menemukan beberapa persediaan makanan, mereka berempat akhirnya makan bersama-sama sambil menceritakan kejadian yang mereka alami sebelum semua orang tiba-tiba menghilang. Wanita yang bernama Saori ini menceritakan bahwa ia datang ke tempat itu sejak 3 hari yang lalu. Saat ia memainkan permainan pertama, semua orang yang ikut permainan itu telah tewas dan hanya menyisakan 1 orang yang selamat, yaitu dirinya sendiri. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah mendengar cerita dari Saori, Arisu sangat kebingungan. Mengapa ada perbedaan waktu antara mereka dan Saori? Karena kemarin mereka bertiga masih bertemu dengan orang-orang yang lain.
mereka pun mulai berasumsi tentang penyebab orang-orang menghilang. Namun karena mereka tak menemukan teori yang tepat, Arisu akhirnya berniat untuk mencari game master dari permainan ini, agar mereka bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota tersebut. Karena kaki Chota sedang terluka setelah terkena api di permainan sebelumnya, Karube mengajak Harisu untuk ikut dalam permainan lain, agar mereka bisa terbiasa dengan permainan-permainan yang ada di sana. Selain itu, mereka juga harus mencari dokter untuk mengobati kaki Chota. Dan cara termudah untuk menemukan orang lain adalah dengan cara bermain kembali. Singkat cerita, saat Harisu dan Karube tiba di tempat permainan, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang menunggu di sana. Tetapi tampaknya tak ada seorang pun dokter di antara para pemain itu. Saat mereka sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Nitobe yang memberitahukan kepada mereka bahwa setiap jenis kartu memiliki genre permainan yang berbeda-beda. Dan permainan yang muncul kali ini merupakan 5 sekop, artinya permainan itu akan mengandalkan kekuatan fisik. Jika yang muncul adalah kartu keriting, maka permainan itu melibatkan pertarungan tim. Lalu jika kartunya wajib, maka permainan itu akan membutuhkan kecerdasan. Sedangkan kartu hati adalah permainan yang paling merepotkan, karena itu merupakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati setiap pemainnya. Selain itu, semakin besar angkanya, maka semakin sulit permainan yang akan mereka hadapi. Kali ini mereka harus memainkan sebuah permainan kejar-kejaran dengan tingkat 5 skop, yang artinya permainan itu jauh lebih sulit dari permainan sebelumnya. Lalu saat permainan dimulai, mereka semua disuruh untuk mencari sebuah ruangan safe zone dalam waktu 20 menit sebelum gedung itu diledakkan. Tetapi saat mereka sedang mencari ruangan itu, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang bertopeng kuda yang langsung menembaki mereka dengan menggunakan senjata otomatis. Untungnya, Harisu dan Karube berhasil bersembunyi dari si pengejar itu. Tetapi sayangnya, Nitobe justru tertembak dan mati seketika. Dan hanya dalam waktu singkat, si pengejar itu berhasil membunuh beberapa pemain yang lain. Karena tidak ada pilihan lain, Harisu mencoba mengajak para pemain lain untuk mencari safe zone itu bersama-sama. Dan setelah mendengar teriakan Harisu, seorang pemain bertubuh besar yang bernama Aguni, serta seorang wanita cantik yang ahli parkur bernama Usagi, setuju untuk bekerja sama dengan mereka berdua. Harisu dan Usagi pun berusaha mencari safe zone, sementara Aguni dan Karube berniat menghentikan pergerakan dari si pengejar itu dengan cara melawannya. Saat si pengejar itu memasuki salah satu ruangan, mereka berdua mencoba menyerangnya secara bersamaan. Tetapi tampaknya si pengejar itu jauh lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Di sisi lain, ketika Harisu berhasil menemukan safe zone-nya, ia bertemu dengan pemain lain yang bernama Jisia, yang juga mengetahui tentang pintu safe zone tersebut. Lalu saat mereka berdua masuk ke dalam ruangan itu, ternyata di sana sudah ada orang lain yang juga menggunakan topeng kuda, dan langsung menembaki mereka berdua. Tetapi untungnya Jisia berhasil melumpuhkannya dengan senjata listrik, sehingga Harisu berhasil masuk ke dalam ruangan safe zone tersebut. Sayangnya, terdapat 2 tombol yang harus dipencet secara bersamaan untuk menghentikan permainan itu. Sehingga Harisu pun langsung memberitahu para pemain lain agar mereka segera menuju ke ruangan 406 tersebut. Tetapi Aguni dan Kurabe tak bisa pergi ke sana, karena saat ini mereka sedang berhadapan dengan si pengejar yang terus berusaha membunuh mereka. Untungnya, saat si topeng kuda itu masuk ke dalam ruangan tersebut, Usagi tiba-tiba datang. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan si topeng kuda dan memencet tombol itu secara bersamaan. Dan ternyata orang yang berada di balik topeng kuda itu merupakan seorang wanita. Dan karena permainannya telah selesai, tiba-tiba kalung yang ada di leher para pengejar tiba-tiba meledak dan langsung membunuh wanita serta si pengejar yang menggunakan topeng kuda tersebut. Setelah kejadian itu, Kurabe menemukan sebuah walkie-talkie milik temannya Aguni yang telah tewas. Dan ia mendengar suara seseorang dari radio yang menyuruhnya untuk kembali menuju ke pantai. Entah apa maksud dari orang itu. Tetapi saat Karube mencari Aguni, tiba-tiba saja ia sudah menghilang. Di tempat lain, Jisia yang mencoba mencari barang-barang yang dimiliki oleh wanita bertopeng kuda itu, tetapi sayangnya ia hanya menemukan sebuah kertas berisi gambar yang sangat aneh. Di sisi lain,
lain, entah mengapa Saori tiba-tiba saja mendekati Chouta dan mencoba menghasutnya untuk tidak percaya kepada Arisu dan juga Karube. Ia mengatakan bahwa mereka berdua hanya memanfaatkannya saja, dan suatu saat mereka akan membuangnya saat ia sudah tak dibutuhkan lagi. Mendengar hal itu, Chouta yang dulu pernah mengalami masa lalu yang pahit akhirnya sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saori. Keesokan harinya, saat Arisu dan Kurabe kembali dari permainan, Karube menceritakan tentang suara yang ia dengar dari radio yang menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah pantai, dan mereka berniat untuk mencari pantai tersebut. Tetapi sebelum itu, mereka harus ikut dalam suatu permainan terlebih dahulu, karena visa yang dimiliki oleh Chouta dan Saori hanya tersisa 1 hari lagi. Lalu saat malam tiba, beberapa tempat yang digunakan untuk bermain mulai menyala, sehingga mereka berempat pun segera pergi ke salah satu dari tempat itu. Di sana, mereka disuruh untuk memilih salah satu senjata dan juga memakai sebuah alat aneh yang berbentuk seperti handset. Lalu setelah mereka memakainya, ternyata alat itu merupakan alat yang sangat canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi pemain lain. Dan saat informasi permainan itu muncul, ternyata permainan yang akan mereka mainkan kali ini adalah permainan serigala dan domba yang memiliki tingkat kesulitan 7 hati. Dalam permainan ini, hanya ada 1 orang yang akan menjadi serigala, sementara ketiga orang lainnya akan menjadi domba. Dan setiap kali si serigala bertatapan dengan si domba, maka posisi serigala itu akan berpindah pada si domba. Bagi orang yang menjadi serigala, harus bisa bersembunyi dari para domba sampai waktu yang ditentukan telah habis. Karena hanya si serigala lah yang bisa memenangkan permainan itu. Lalu saat posisi serigala berpindah dari Chouta ke Saori, ia pun segera berlari menjauh dari mereka bertiga. Namun saat Saori mencoba bersembunyi di dalam taman, Karube akhirnya berhasil menemukannya, dan ia pun berencana untuk membunuhnya. Tetapi saat Arisu datang, tiba-tiba saja posisi serigala itu berpindah ke Arisu, sehingga Arisu pun lari dari mereka. Ketika Saori dan Karube mencoba mengejarnya, Saori dan Karube berhasil memojokkan Arisu. Namun tiba-tiba saja Chouta datang dan langsung menahan Saori, sehingga Arisu pun berhasil kabur dari tempat itu. Setelah merasa aman, Arisu berusaha mencopot alat yang ia gunakan. Tetapi karena ia gagal, ia pun meminta kepada teman-temannya untuk memberikan sedikit waktu agar ia bisa mencari cara lain untuk memenangkan permainan itu tanpa harus mengorbankan siapapun. Sayangnya ketika Arisu hendak memutuskan kabel yang ada di handset tersebut, ia teringat dengan alat yang digunakan oleh si orang bertopeng kuda sebelumnya. Sehingga ia pun menangis ketakutan dan meminta maaf pada mereka semua. Di sini Arisu berniat untuk memenangkan permainan itu sendiri. Namun tiba-tiba ia teringat pada masa lalu ketika ia, Karube, dan Chouta selalu melakukan hal yang menyenangkan bersama-sama. Karena Arisu telah menganggap Karube dan Chouta sebagai keluarga keduanya, ia pun tak bisa membiarkan hal ini terjadi. Sehingga ia berniat untuk memberikan posisi serigala itu pada salah satu dari mereka. Tetapi saat dia memanggil mereka, entah mengapa, tak ada satupun orang yang menjawab panggilan tersebut. Ia terus mencari ke seluruh taman, tetapi ia tetap saja tidak menemukan kedua temannya itu. Ternyata Karube dan Chouta berniat untuk kalah dalam permainan ini, karena mereka menganggap bahwa hanya Arisulah yang cocok untuk memenangkan permainan tersebut. Setelah mencari cukup lama, Arisu akhirnya berhasil menemukan Karube yang sedang duduk sambil menghisap sebatang rokok untuk terakhir kalinya. Tetapi sayangnya, semua itu sudah terlambat. Karena saat waktunya sudah habis, alat yang dipakai oleh Chouta dan Karube tiba-tiba saja meledak, dan pada akhirnya mereka meninggal dunia. Melihat hal itu, Arisu sangat shock dan sedih atas meninggalnya kedua sahabatnya, karena ia sudah menganggap mereka seperti keluarganya sendiri. Dan film pun bersambung. Untuk part kedua, sobat sekalian bisa mengklik notifikasi di atas ya sob, atau klik link yang telah kami sediakan di deskripsi video ini. Kalau tidak ada yang muncul, berarti videonya belum selesai kami upload ya sob.
Mohon ditunggu update part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.